Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun anda berada yang mengikuti dari kajian saya, semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mempraktekkan ataupun mengamalkan apa yang kita dengarkan, dan semoga kalian mendapatkan kehidupan yang Allah beri manfaat dari duduk ataupun mendengarkan dari ilmu Allah, itu berupa ilmu syariat ataupun dalam tauhid, mengenal dari zat Allah dan Rasulullah, mengenal dari para nabi dan rasul sesuai yang dikehendaki oleh para ahlus sunnah wal jamaah atau disebut dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki kajian fikih yang tentunya kemarin kita sudah membahas tentang doa-doa dikala seseorang melakukan wudhu, doa-doa yang sangat baik ataupun sangat bagus untuk dipraktekkan. Dan saat ini kita akan membahas tentang apa doa setelah selesai dari berwudhu. Sebagaimana kita wudhu dengan niat pertamanya nawaitu wudu ali rafil adasi asghari fardhilillahi ta'ala, dan banyak bagian dari sunnah-sunnah wudu itu sebagaimana kumur-kumur, dan itu pun ada doanya, kemarin kita sudah bahas, cuci membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, istimsa, membasuh wajah, mencuci kedua tangan, mengusap rambut, membasuh telinga, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Kemudian selepas kita menyelesaikan dari tertibnya wudhu tersebut, maka kita menutupnya dengan berdoa. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas dari doa setelah berwudhu. Kemudian jika kita masih memiliki waktu yang lebih banyak kesempatan, kita akan menyelesaikan dengan doa-doa yang dilakukan setelah seseorang ini sholat fardu, tentunya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentunya selepas dari sholat tersebut, apa yang hendak dilakukan oleh seorang yang telah menyelesaikan sholat tersebut. Dan insyaallah kita akan bahas juga itu di pertemuan ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah dengan meminta barokahnya dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan memasuki dari doa seseorang setelah berwudu. Kemarin kita sudah membasuh kedua kaki, sudah kita bahas semuanya, yang doa ketika wudu. Tentunya sekarang doa ketika selesai di dalam mengerjakan wudu. Wa ba'dal fira'i, setelah selesai, yastakbilu atau menghadap siapa yang berwudu, mutawaddu, ya, yang melakukan wudu, kiblatan, yaitu menghadap pada kiblah, rafi'an, seraya mengangkat tangan, yadaihi, yaitu kedua tangannya si mutawaddu atau yang berwudu, ila sama, kepada langit, summa yakul, kemudian dia berkata, atau dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, bersaksinya saya, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, wahdahu, maha esa,
Siapa yang Maha Esa? Tentunya Allah. La syarika, yang telah tidak ada sekutu. Lahu, bagi Allah. Asyhadu, dan bersaksilah diriku, yaitu saya, anna sayyidana, sesungguhnya junjungan kami atau junjungan kita, Muhammad, dan yaitu Nabi Muhammad, abduhu, bahwasanya beliau adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikanlah pada diri saya, minat tawabin, yaitu golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah kepada saya, minal mutatahirin, yaitu orang yang golongan orang-orang yang senantiasa bersuci atau membersihkan. Waj'alni, dan jadikanlah kepada diri saya, min ibadika, dari hamba-hamba engkau, salihin, yaitu saleh. Summa yaqra, kemudian membaca si mutawaddi suratu inna anzalna fil lailatul qadar, pada membaca surat inna anzalna fil lailatul qadar. Namun jika setelah berdoa, alangkah baiknya jika kita tidak memiliki waktu yang sangat panjang atau karena terdesak, maka alangkah baiknya membaca doa yang di atas. Jika masih memiliki waktu yang begitu banyak, alangkah baiknya hendaknya kita membaca juga surat dari Inna Anzalna fi Lailatul Qadar, yang tentunya kurang lebih artinya, ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan yang Engkau adalah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, jadikanlah diriku dari golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan diri, dan jadikanlah diriku dari golongan orang-orang yang saleh. Kemudian alangkah baiknya, alangkah bagusnya jika kita membaca surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Begitulah kurang lebihnya doa yang dilakukan setelah seseorang berwudu. Karena banyak sekali ulama mengatakan air wudu ini akan berguguran dosa, dan banyak sekali manfaat dari berwudu. Dalam hadis qudsi juga dikatakan, jika seseorang menjaga wudu, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji menjamin dari diri dia sebagai pelindungnya. Jika ada musibah yang dia dapatkan, maka dia menyalahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melakukan betul-betul menjaga dari suci. Namanya menjaga bersuci ya tentunya batal langsung wudu, menjaga sebagaimana selayaknya sangat dipentingkan berwudu. Sehingga tidak asing di dalam suatu kisah Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau telah memiliki suatu kemuliaan, yaitu sandal beliau sendiri memasuki surga terlebih dahulu, dikarenakan memiliki amalan yang luar biasa, yaitu menjaga wudu. Dan setelah ia menjaga wudu, ia sholat tahiyatul wudu atau mensyukuri dari wudu tersebut. Wallahu alam. Alangkah baiknya kita melakukan suatu kebaikan ataupun amalan, kita mensyukuri dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, walaupun hal tersebut tidak diketahui Rasulullah dan tidak dilakukan tentunya oleh Rasulullah. Sehingga dari pandangan ini seorang ulama memberikan suatu pandangan, karena seseorang ini mengikuti dari hadisnya Rasulullah, sunnati wa sunnati khulafai, sunnahku dan sunnah khulafa. Sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan, bagian yang dikatakan suatu yang baru yang tidak boleh, yang dilarang, tentunya tidak ada kebaikan kepada suatu agama perintah tersebut.
Sehingga di dalam Sayyidina Umar mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Adapun bid'ah hasanah bagiannya hal-hal yang tidak dilakukan Nabi, namun itu suatu hal yang baik atau diperuntukkan sangat ada dalil lainnya, dalil yang umum, sebagaimana salaman setelah sholat tidak ada secara khusus mengatakan fadilah bersalaman selepas sholat. Namun hadis secara umum barang siapa bersalaman berjabat tangan tentu akan berguguran dosanya, dan banyak sekali dalil-dalil lainnya, dan itu menyebabkan hal tersebut boleh dilakukan walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan lainnya. Wallahu a'lam. Semoga pemandangan kita bisa diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk memahami bagaimana menilai atau melihat dari segi mana yang dipandang oleh sahabat. Karena Sayyidina Umar adalah khulafa, pewaris dari Rasulullah, mengatakan bid'ahnya ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada doa setelah sholat. Kita masuk ke doa setelah sholat. Ma yakul, apa yang dilakukan, yang diucapkan ba'da sholat, yaitu setelah sholat. Iza faragha, apabila telah usai, musolli, seseorang dari sholat, minas sholati, dari sholat. Yakul, maka ia mengucapkan, siapa yang mengucapkan? Tentunya yang melakukan sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfiru, memohon ampun dari saya, Allah, kepada Allah, azima, yang maha agung, salasata marratin, yaitu dengan sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian Allahumma antas salam, Allahumma, duh Allah, ya Allah, anta, adapun engkau, salaman, ialah yang memberikan keselamatan, wa minka, dan engkau, salaman, adapun dari keselamatan, tabaraka, maha suci, yaitu Allah, ya dzal jalali, wahai yang pemilik keluluhuran, wal ikram, yaitu kemuliaan. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak yang bisa mencegah dari kemaujudan, lima, pada sesuatu, a'tait, yang telah memberikan siapa engkau, wala mu'tiya, dan tiada bisa memberikan suatu wujud, liman, kepada sesuatu, mana'tait, yang telah mencegah siapa engkau, wala yaf'alu, dan tidak bisa memberikan manfaat, zaljaddi, pada orang yang memiliki kesungguhan, minka, dari engkau, jaddun, apa kesungguhannya. Yang mana kurang lebihnya ini maksudnya, artinya, ya Allah, engkau maha penyelamat dari yang memberi keselamatan, engkau maha memberi berkah, wahai zat yang agung dan mulia. Ya Allah, tiada bisa mencegah semua yang telah engkau berikan, tiada yang bisa memberi suatu yang telah engkau cegah, dan tiada kesungguhan yang bermanfaat bagi orang yang memiliki kesungguhan dari Allah. Jadi semuanya diserahkan, semuanya memang dari Allah. Apapun kesungguhan, apapun yang dikehendaki, semua itu atas izin dan pertolongan Allah. Nah, ini membentuk dari penghambaan yang sebenarnya, membentuk dari sifat hamba dari doa ini.
Lalu apa setelah yang kita baca tadi? Setelah astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian doa Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yaf'alu zal jadda minkal jadd. Kemudian ia membaca apa? Summa yakul, kemudian mengucap siapa yang musolli, orang yang mengerjakan subhanallah, membaca dari subhanallah, maha suci Allah. Itu zikir dari subhanallah. Salasan wasalasina, yaitu sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, dan berzikir mengucapkan alhamdulillah salasa wasalasina sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, kemudian juga membaca Allahu Akbar sebanyak salasa wasalasina sebanyak 33 kali. Dilakukan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian sumayakul, kemudian mengucap, siapa yang mengucap? Tentunya yang musolli. Rafi'al yadaih, kemudian rafi'a dalam keadaan mengangkat yadaihi, kedua tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimulai dengan sholawat, karena dalam sebuah hadis katakan, jika siapa berdoa diawali dengan sholawat, diakhiri sholawat, tentu doa itu ada nilai plus atau nilai lebih, yaitu Allah akan menerimanya dengan sholawat kepada Rasulullah. Wallahu alam. Allahumma ya Allah sholli, berikanlah tambahan rahmat ala sayyidina, kepada junjungan kita, junjungan kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Sebenarnya sholawat nih apa sih? Kenapa Nabi Muhammad, ada orang mengatakan Nabi Muhammad nih masih membutuhkan didoakan sholawat. Oh, yang sebenarnya membutuhkan itu siapa? Kita, saya. Dengan perantaraan dalam sebuah hadis, barang siapa mendoakan orang lain, maka Allah akan utus malaikat khusus mendoakan dia. Dan kita sholawat kepada Nabi, dan banyak hadis-hadis mencerita siapa yang sholat kepada Nabi maka dibalas sholawatnya oleh Nabi. 1 sholawat dibalas 10 sholawat, dan hal itu bisa menambah nilai plus di dalam doa kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis, ar-rahimu yarhamur rahman irhamu fil ardi yarhamukum man fis sama. Kurang lebihnya artinya, barang siapa tidak mencintai, maka dia tidak bisa dicintai, dan penduduk langit tidak akan mencintainya, dan penduduk bumi, barang siapa yang tidak bisa mencintai penduduk bumi, dia tidak layak dicintai penduduk langit. Dan banyak lagi hadis yang lainnya mengatakan demikian. Dan sebagaimana ulama mengatakan, seluruh Al-Quran, hadis saling berkaitan, saling mendukung, saling berkaitan dan saling menguatkan, bukan melemahkan. Ini hadis ini kok begini, Quran begini terus melemahkannya. Oh, itu biasanya bukan Al-Quran dan hadisnya yang salah, melainkan cara kita memahami mungkin salah di dalam mendapatkan ilmunya, ataupun mendapatkan dari wasilah ilmunya, sehingga ada pertentangan. Ayat ini kok bertentang dengan hadis ini kok bertentang. Itu biasanya salah dalam belajarnya. Wallahu alam. Karena Allah menyempurnakan saling berkaitan Al-Quran itu dengan hadis-hadis dan saling menguatkan. Wallahu alam. Demikian. Dan Nabi tentunya tidak butuh dengan sholawat kita yang butuh dengan kemakbulan doa kita. Karena kalau dilihat dari diri kita, dosa begitu banyak, kesalahan begitu banyak, zikir kurang dan lain. Tentu dengan suatu hal keburukan yang kita lihat pada diri kita, jangankan kepada orang lain, diri kita. Jangan melihat orang lain. Kalau kita melihat orang lain, itu menunjukkan lebih buruk lagi diri kita. Nauzubillah. Maka dari itu kita lihat diri kita sendiri aja. Apakah selayaknya doa kita diterima? Tentu tidak.
jauh dari kata layak untuk diterima. Hanya kita ini kalau di dalam hati kita merasa lemah, merasa rendah di hadapan Zat yang Maha Agung, tentu Allah sangat suka dengan sikap demikian. Sebagaimana doa sebelumnya kita diajarkan untuk sebagaimana selayaknya hamba Allah. Ya Allah, saya tidak bisa lemah, dan bersolawat kepada Nabi itu akan memberikan suatu nilai plus di dalam doa kita, dan tentunya akan memberikan suatu pengaruh yang luar biasa kepada kalbu kita dan diri kita. Wallahu a'lam. Mendoa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli berikanlah tambahan rahmat ala Sayyidina kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina dan kepada keluarga junjungan kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya, as'aluka yaitu meminta siapa saya, afwan wa afiyata pada ampunan dan kesehatan, wa mu'afatan dan keperlindungan, daimatan yang abadi, fi dini wad dunya wal akhirah, fi dini yaitu di dalam agama, wad dunya dan di dalam dunia, wal akhirah kemudian di dalam akhirah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya, a'udzu yaitu berlindung. Siapa yang berlindung? Ya saya, bika kepada engkau, min azabil qabri yaitu dari azabnya kubur, min azabin nar dan dari siksa api neraka, wa min fitnati masyihid dajjal dan dari fitnahnya masyih dajjal. Dajjalnya fitnah yang tentunya sangat mengerikan di akhir dunia, akan kehancuran dari dunia ini, atau kehancuran dari sebelum kedatangan dari hari kiamat. Wallahu a'lam. Sehingga minta perlindungan karena fitnah dajjal itu sangat mengerikan dan sangat mengerikan tentunya. Allahumma ya Allah, ighfir berikanlah ampunan li kepada saya, ma pada dosa, qadamtu yaitu dahulu, mau yang telah dahulu tentunya yang saya lakukan, wama dan dosa akhartu yang terakhir saya untuk melakukan, wama dan dosa asraktu yang menyembunyikan siapa saya, wama dan dosa a'lamtu yang menempatkannya yaitu saya. Anta adapun engkau, muqaddim yaitu zat yang maha dahulu, wa anta dan engkau muakhiru dan zat yang maha akhir, la ilaha illa anta, la ilaha tiada Tuhan illa anta kecuali engkau, faghfirli dan berikanlah ampunan li kepadaku, maghfiratan dan ampunan, indaka di sisimu, warhamni dan berikanlah rahmat pada saya, innaka sesungguhnya engkau, anta yang yaitu engkau, ghafurur rahim, ghafurur yaitu zat yang maha pengampun, ar-rahimu dan zat yang maha penyayang. Jadi sebenarnya doa ini sangat baik. Kita ini banyak-banyak di dalam memuji dari zat yang maha agung yaitu Allah. Sholawat sebelum berdoa diakhiri dengan sholawat, memuji-muji Allah. Tentu dengan pujian tersebut Allah sudah lebih mengetahui apa yang kita inginkan. Barang siapa mendekat kepada Allah sahasta, Allah mendekat lebih. Dan kalau kita berdoa, kita meminta dengan memuji-muji Allah, tentu Allah lebih suka. Sebagaimana kita biasanya dengan suatu orang penguasa dan lain-lainnya, sifatnya dari manusia ini sendiri, dia memuji-muji orang itu supaya dia dapat suatu pandangan atau suatu perhatian. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih, karena Allah mukhallafatul lil hawadisi, beda dengan makhluk.
tentu lebihnya Allah tidak sama dengan makhluk. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita sudah mendengarkan dari doa setelah berwudu dan doa setelah seseorang melakukan sholat. Semoga Allah berikan taufik kita untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Jika kita tidak memahami apa doa tersebut, setidaknya sekarang ini banyak sekali di berbagai tempat masjid dan lainnya mempraktekkan dari doa ini. Dan alangkah baiknya jika kita tidak bisa benar, kita meminta tuh dengan memuji Rasulullah, dengan sholawat kepada Rasulullah, diakhiri dengan sholawat, dan di doa tersebut banyaklah memuji-muji, isinya memuji-muji Allah, ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, dan lain-lainnya. Kita puji apa yang kita hajatkan. Misalnya kita menghajatkan suatu rezeki yang banyak, yang berlimpah dunia akhirat, ya kafi, ya wani, ya fattah, ya razak, dan lain sebagainya. Dan pujian-pujian yang tentunya banyak sekali, Allah Allah, Allahumma iyyaka na'budu dan lain-lainnya, yang tentunya banyak ulama mengajarkannya. Dengan hal demikian lebih baik. Semoga kita diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mempraktikkan dan mengamalkannya sehingga memberikan kebaikan di dunia dan terlebih di akhirat. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya dan tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasinya. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.